warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah rahimahullah, para handai tolan, Bapak Ibu sekalian, atas izin dari guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Syiarul Asrar. Setelah kita bertawassul kepada mu'alifnya dengan senantiasa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, setelah kita bicara tentang khalwat, ya kita meneruskan sekarang amalan-amalan waktu khalwat. Saya mengulang sedikit beberapa kaifiat di pagi hari, malam, sholat malam. Ya, kita sudah tahu apa yang dilakukan: sholat fajar, sholat subuh, sholat isra, kemudian menunggu sebentar, sholat duha. Ada lagi kemarin saya sebut sholat isti'adah setelah sholat duha. Sholat istiadah adalah sholat untuk mendapatkan perlindungan, khususnya mereka yang hari ini mau bekerja di jalan, terus agar kerjaan kita tidak menyimpang tujuan dan ada sesuatu yang salah, maka sholatnya istiadah. Nah, setelah itu juga ada namanya sholat kafaratul baul. Kemarin mungkin kita tidak teliti di dalam hal bersuci, maka dengan demikian kita disunatkan sholat kafaratul baul bagi kita-kita yang sudah tumur, ya. Kadang-kala kalau pipis kemudian membersihkannya kurang bersih, jadi untuk menebus dari kesalahan-kesalahan kita biar amal kita diterima. Nah, mari kita lanjutkan. Sholat berikutnya adalah sholat tasbih. Sholat tasbih bisa pagi dan bisa siang, bisa malam, tergantung kita mau ikut siapa. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fi daurin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalli arba'a raka'atin. Jangan lupa orang yang sudah suluk atau yang sedang suluk itu sholat 4 rakaat. In kana Hanifai yusalli arba'u jami'an, jika bermadzhab Hanafi, ya, maka sholatnya 4 rakaat sekaligus jami'an. Nah, kalau Imam Syafi'i, kalau kita kan kalau itu Imam Hanafi, kalau di Indonesia rata-rata Imam Syafi'i. Jangan sampai aja ikut Imam Samudra, ya. Orang NU tidak boleh, ya. Yang wa in kana syafi'iyan yusalli kulla rak'atain, tapi kalau kita syafi'iyan, pengikut Imam Syafi'i, yusalli, maka salat kita dah kullu rak'atain, setiap 2 rakaat salam. Ya, wajadaha, maka dengan demikian jika kita mendapatkan itu, maka hadza in kana naharon. Ya, artinya begini, jika sholat tasbihnya itu dilakukan siang hari, ya, ingkana naharon, artinya Syafi'inya 2 rakaat salam, kalau Hanafinya 4 rakaat salam kalau siang hari.
Ya. Wa amma idza kana lail, tapi kalau sholatnya itu adalah pada malam hari, fal Hanafi, adapun Imam Hanafi was Syafi'i dan Imam Syafi'i sawaan, itu sama. Apa? Yusallunaha raqatain. Sholatnya itu 2 rakaat. Wa hiya sholatut tasbih, dan ini adalah dinamakan sholat tasbih. Bapak sekalian, wa sifatuhu ala madhabil Hanafi in kana fin nahari yaqul, apabila Anda sholatnya, katakan ada yang ikut Hanafi. NU kan pada prinsipnya juga mengikuti 4 mazhab min arba'atul madhab kan? Ya mungkin ada. Ya. Niatnya adalah nawaitu an usolli ta'ala arba'a rakaati salat tasbih. Maka niatnya adalah saya niat salat tasbih 4 rakaat. Sunatan rakaat ini sunatan lillahi ta'ala, ya. Maka ini ada perbedaan sedikit Bapak sekalian, tapi boleh diikuti boleh tidak. Toh kita kan Syafi'i. Tsumma yusibatat tawajjuh khamsatun asara maratan. Setelah iftitah, ya, itu tasbihnya lebih awal sebelum Fatihah. Ya kan? Ya, kalau kita Syafi'i adalah setelah Fatihah, ya, surat, kemudian 15 kali. Kalau Imam Hanafi ini subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ya, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim khamsata asratan. Tsumma yaqra'u Fatihah, baru baca surat Fatihah, wa suratu aw minal ayati kakhiril Baqarah, atau seperti surat di akhir Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ya, au ghairuha boleh. Tsumma yusabbihu asara rabban tsumma yarka'u wa yaqul, kemudian ruku', seterusnya 10. Setiap gerakan berikutnya adalah 10. Ya, saya singkat saja, adalah ruku', berdiri dari ruku' 10, sujud subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10. Ya, 2 Rabbi Fili, itu duduk di antara 2 sujud 10, kemudian sujud 10 lagi, istirahat sebentar 10 lagi, baru berdiri Fatihah, dan seterusnya sampai yang namanya 4 kali rakaat itu, ya, tasbihan bil atimi'atan wa khamsuna tasbih. Maka setiap rakaat ini, 1 rakaat itu kira-kira 75 kali kita bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada yang mengatakan cukup. Kalau lengkap, wala haula wala quwata illa billahil azim, atau la haula wala quwata illa billahil azim, itu menutup dari 10 atau 15 tadi. Ya. Yang lengkapnya diteruskan. Nah, dengan demikian wa fi arba'i ra'atan, dengan demikian ketika kita sudah 4 rakaat, jumlahnya berapa? 300 tasbihatin. Maka kita bersolawatnya itu, bertasbihnya itu sebanyak 300 kali. Indah ya Bapak sekalian ya. Indah atau berat? Indah atau berat? Indah. Enak itu kalau malam hari itu enak. Bismillahirrahmanirrahim, saya lanjutkan. Wa amma sifatuhu ala madhabis Syafi'i wa wa ayyanwi in kana laitan wa naharan, maka sholatnya tasbihnya Imam Syafi'i baik malam maupun siang itu adalah 4 rakaat. 2 salam 1 rakaat. Doanya sama ya, nawaitu an nusalli ta'ala rakaatani sunnatan, berapa rakaatani lillahi ta'ala, salatan tasbih lillahi ta'ala. Tsumma takbirul ikram, tsumma yuruf tawajjuh wal fatihah wa suratu, tsumma yusabbihu khamsata asara marah. Jadi bedanya Imam Syafi'i adalah
Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar itu dibaca setelah Fatihah dan surat. Tapi kalau Hanafi iftitah subhanallah Fatihah dan seterusnya. Maka dengan demikian summa yarqa'u summa ruku' wa yusabbihu asyara maratan 10 rakaat waktu ruku'. I'tidal yusabbihu asyara maratan wa yusabbihu asratan tahajud wa isjudu ya. Tsumma yajlisu jalasata ula, maka kemudian duduk di antara dua sujud sama 10. Tsumma yasjudu wa subhana maratan, sujud yang kedua 10. Tsumma yusabbihu asyara maratan. Jadi kemudian duduk ya untuk istirahat sebentar sebelum berdiri, itu adalah 10 subhanallah. Kadzalika fi raqatil akhir, kemudian juga rakaat yang kedua, tsumma yarut tahiyat ila akhir wa yusabbihu asyara marratan wa yusallimu. Kemudian setelah innaka hamidum majid itu jumlahnya adalah 10, kemudian salam. Itu ya Bapak sekalian. Kalau di pondok ya lagi suluk, sholatnya itu biasanya setelah sholat isya, sholat tasbih, ya, sholat witir di depan, baru setelah itu tawajuhan. Ya indah banget ya kalau sudah di pondok itu. Ya karena terukur. Kalau panjenengan semua dalam posisi umroh kan tergantung Bapak Ibu sekalian sendiri. Ke masjid ada yang tahu, tidak di masjid juga nggak ada yang tahu kalau di sana. Kalau di sini karena sudah tiap hari kumpul, kalau nggak sholat itu kelihatan. Kenapa? Apa sakit? Jadi dengan demikian orang yang suluk itu terukur, sistematis amalan-amalannya dalam rangka tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Itu ya. Ini yang kita lakukan ketika sedang khalwat, sedang suluk, sedang uzlah. Bapak sekalian, selanjutnya saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa hadhihi shalat yajibu 'alal khalwati, maka wajib hukumnya salat tasbih ini bagi orang yang berkhalwat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah khalwat habis isya jangan melipir. Kalau nggak ada yang melipir, nggak usah sholat, capek. Toh habis ini masih tawajuhan, loh kurang sempurna. Imam Syekh Abdul Qadir Jalani dan Syekh Bahuddin An-Naqsyabandi ngajarkannya seperti itu. Fahadis shalah yajibu alal khalwati. Bagi orang khalwat maka sholat tasbih itu adalah wajib. Fi kulli yaumin wailatin marotan, atau setiap hari sehari semalam. Wa illam stati. Nah, sekarang gini. Bapak Ibu sekalian sudah selesai suluk. Tiap hari sholat di rumah kan kadang-kadang males ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sholat sendiri, kalau sholat jamaah di pondok kan enak. Ya, maka dengan demikian fa illam stati fa fi kulli jum'atin marotan. Malam Jumat sebaiknya jangan lupa sholat tasbih. Wa illam stati, kalau nggak mampu fi kulli sahratin marotan, 1 bulan sekali. Fa illam stati fa fi kulli sahratin marotan, 1 tahun sekali. Fa illam stati fa fi umrihi marotan, setidak-tidaknya seumur hidup itu pernah sholat tasbih. Orang gelem sholat tasbih itu kebangetan ya, masa nggak mau rek. Mengapa pentingnya sholat tasbih? Di sini Rasulullah bersabda, wa qala al-mu'allif faqad qala sallallahu alaihi wasallam li'ammihil Abbas. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya, beliau berkata kepada pamannya Abbas, pak leknya. Beliau mengatakan begini, beliau bersabdanya begini, man shalla hadis salat, orang yang melaksanakan sholat tasbih ini ya, ghafarallahu lahu dzunubahu,
maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa in kanat aktsara min adadar ramli, sebanyak berapapun dosanya, lebih banyak daripada pasir, itu akan diampuni. Loh. Ya. Wa adan nujumi allati fis sama, dan seberapa banyak bintang yang ada di langit dosanya itu akan diampuni. Aw adada kulli ma kana ala wajhil ardi, atau lebih banyak dari debu-debu dan benda yang ada di bumi. Kalaupun itu kita semua punya dosa, kalau sholat tasbih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa Gusti Allah Rahman Rahimnya itu? Dosa diampuni lah. Bapak Ibu sekalian tuh kalau temennya ada salah kok nggak mau ngampuni ya. Waduh, sampai anak cucu saya tidak rela, tidak ridho, tak sedakno, kadang-kadang gitu kan. Ya Allah, Gusti Allah itu ngampuni loh. Kita disakiti sedikit aja kok dendam. Jangan dendam ya. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kita ketika difitnah, ketika karakter assassination dan sebagainya. Tak ngoros lah, tidak usah diurus. Mau apa saja terserah. Gusti Allah mboten sare kok. Gusti Allah mboten kesupen. Tuhan tidak tihur. Tuhan tidak akan pernah lupa terhadap kebaikan dan kejelekan seseorang. Jadi Bapak sekalian, itu adalah amalan-amalan. Ya, sholat-sholat yang ada di dalam ketika sedang suluk. Bapak-bapak, suluk itu enak banget deh. Wes pokoknya enak, wes seneng wes. Nah, wes yang sudah suluk itu seneng. Yang belum suluk itu mikirnya panjang biasanya. Ini, masih itu. Sibuk ini, sibuk itu, nggak ada habisnya. Oke. Coba bayangkan berapa pasir di dunia? Nggak ada yang bisa ngatur. Berapa ada buih yang ada di lautan? Nggak ada yang bisa ngukur. Berapa barang yang ada di dunia ini? Nggak ada. Itu pun Allah ngampuni loh. Syaratnya apa? Sholat tasbih. Coba bayangkan Bapak Ibu semua di pondok 10 hari, setiap hari sholat tasbih. Insya Allah keluar selesai dari suluk, insya Allah bersih. Itu namanya as-suluk litasfiyatul qalbi. Suluk itu adalah dalam rangka membeningkan mata hati. Dan tidak ada Rasulullah dan orang-orang bersih, ahli tasawuf, ahli ilmu laduni, kalau dia tidak pernah suluk. Nggak ada. Semua mesti suluk, mesti uzlah, mesti khalwat. Rasulullah khalwat itu akhirnya mendapatkan surat Al-Isra 1-5. Panjenengan tidak suluk sulit, khalwat sulit, mau dapat apa? Nggak akan. Udahlah. Membeningkan mata hati hanya bisa dengan khalwat. Dan khalwat itu ajaran dari Thariqah. Begitu Bapak sekalian, dunia orang ente mau apa? Makan ya setengah piringnya, apalagi setua seperti kita itu dua sendok sudah cukup kok. Apalagi yang kita persiapkan kalau tidak akhirat. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Wayambaghi wa qala al-mu'allif wayambaghi lisalik aqjar'u as-safi sofiyin. Wayambaghi dan hendaklah lisalik bagi orang yang sedang suluk sebaiknya adalah membaca doa as-safi. Ya, doa safi. Doa safi adalah hizbus atau biasa disebut dengan hizib as-saifi atau Khizul Yamani yang disusun oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini boleh diamalkan. Ya. Fi kulli yaumin marrotan 100 atau 200.
Ya. Wa yaqra'u minal Qur'an fi kulli yawmin miqdaru mi'ati ayatin tsumma yadhkurullah katsiran. Jangan lupa membaca Quran. Kalau di pondok itu Bapak sekalian, khususnya yang tahajud ya. Yang tahajud kan banyak waktu. Maka di sini Syekh Abdul Qadir Jalil mengajarkan minimal 200 ayat. Ya 200 ayat ini kira-kira one day one juz lah. Kira-kira satu hari satu juz. Jangan lupa membaca Quran. Wa yadhkurullah dan zikir. Nah, zikirnya ini yang Bapak Ibu sekalian amalkan. Apa zikirnya? Zikirnya itu imma jahron ingkana min ahli jahr. Zikirnya ada yang jahar bagi yang melakukan jahar. Al khufyatan ingkana min ahlil khufyah, dan zikir khafi kalau yang kita amalkan zikir khafi. Kita dengan segala hormat yang Naqsyabandi Kholidiyah ini zikirnya lebih banyak zikir khafi di dalam hati, mulai dari amal 5, amal 9, amal 11. Belum lagi kalau zikir tahlil bilisan. Nah, itu suaranya sangat lirih tapi lisannya digerakkan. Ya, Bapak sekalian, itu sesuatu yang wajib. Namanya orang Solo kholwat kan begitu, zikir, baca Quran, zikir, dan sholat tadi. Ya. Wa maqul khafih yakunu ba'da hayatul qalbi. Orang yang bisa menjalankan khafi itu apabila dia itu hayatil qalbi. Hatinya itu sudah sudah hayat, sudah hidup. Mengapa? Karena itu orang kalau suluk itu adalah dia akan mendapatkan nurul hayat itu di situ, karena hidupnya hatinya itu selalu hidup, hatinya itu selalu menyala, ya, menyalabung gitu ya, menyala, karena zikirnya itu nggak pernah berhenti. Orang yang zikir khafi itu hatinya adalah hayat, hidup. Wanut kiha bilisanis sirrin, tetapi juga ada yang dijalankan melalui lafaz yang sir. Nah, apa? Yaitu ketika zikir tahlil bil lisan. Umi-umi, ya, bahasa Jawanya itu umi-umi. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu umi-umi, ya. Karena biar enggak, itu lebih masuk. Saya akan cerita sedikit. Ketika Syekh Bahuddin Naqsyabandi diajari oleh gurunya, waktu itu Syekh Amir Hulal, diajari zahar awalnya. La ilaha illallahnya bareng, la ilaha illallah. Nah, ini setiap orang berbeda. Kemudian Syekh Bahuddin itu merasa tidak pas kalau saya zikirnya terlalu kenceng. Kemudian dia menemukan cara zikirnya itu khafi di dalam hati. Karena di dalam hati itu lebih mudah menghunjamkan hati kita untuk bergantung kepada Allah, untuk nyambung pada Allah. Kemudian dibolehkan karun, ya udah, mulai saya ajarkan dan saya membolehkan zikirnya khafi. Sejak itu sampai sekarang Naqsyabandiyah Kholidiyah ini zikirnya khafi. Ya. Kama qala ta'ala wadhkurhu kama hadakum. Maka sebagaimana yang Allah berfirman, berilah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi petunjuk kepadamu. Ya, pemberi petunjuk di dalam Al-Qur'an itu kan menyebut nama Allahnya itu dengan cara pelan-pelan. Ai ila maratibid dzikrihim, atau maratib, atau kamu martabat kamu yang dapat kamu zikirkan itu, ya, apa martabat kita, tingkatan kita masih belajar itu biasanya jahar. Tapi kalau sudah menghunjamkan dalam hati itu khafi. Karena itu ada namanya dzikrullah fil qalbi darul anjuman. Zikir pada Allah di dalam hati, meskipun kita keramaian, ramai, kita sebetulnya sendiri dalam keramaian. Itu namanya khalwat. Kerja zikir, ya.
Tsumma fi kulli maqamin ismun, maka setiap makom di dalam zikir itu selalu ada ismun. Paham Bapak Ibu sekalian maksudnya? Ismun itu ismu dzat. Semua zikir itu selalu ada namanya Allah, subhanallah, Allahu akbar, la haula, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katakan semua zikir itu selalu ada ism, ada isimnya. Ismit itu adalah ismun, ismu dzat. Nama yang zatnya satu yaitu Allah. Karena itu Naqsyabandi mengajarkan zikirnya apa? Zikirnya Allah, Allah, Allah sesuai dengan nadi kita. Karena itu ya ayyuhalladzina amazkurullah, wahai orang yang aman bertakwalah, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikrullah, zikron kasira, zikir sebanyak-banyaknya, fasabbihu bukrata wasilah, siang pagi siang malam. Bapak sekalian, di mana waktu kita maqamun ismun, makom untuk zikir ismu dzat itu disebutkan dengan cara apa? Wa adab, dengan adab. Apa adabnya? Tawaruk, memejamkan mata, ditujukan kepada jantungnya. Ya, dari susu kiri turun 2 jari miring sedikit, ya kan? Mata dipejamkan, lidahnya ditekankan di langit-langit, itu lebih segera menghunjamkan. Nah, tawaruknya ke kiri, ya kan? Coba saya minta 1 detik. Coba semuanya, jamaah yang ada di rumah, di pondok, semua pejamkan mata, turunkan ke kiri, arahkan ke susu kiri. Susu kiri, merunduk, nyebut nama Allah 7 kali, diam. Itu pasti gemetar. Cukup. Itu belum dibaiat. Coba kalau sudah dibaiat lebih tajam lagi. Nah, itu caranya. Bi adab. Ya'rifu ahluhu, maka dengan demikian dia akan diketahui oleh ahlinya. Anda akan makrifat dengan cara itu. Wa yuqra'u, Bapak Ibu sekalian, ini Syekh Abdul Qadir Jailani saya lunjatkan ya. Apa? Qul huwallahu ahad, baca qul huwallahu ahad 100 kali, wa yaqulu astaghfirul azim, ya istighfarnya juga 100 kali. Ya, cuma ini lebih lengkap. Siapa yang baca zikir istighfar yang lengkap itu gini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum mimma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini istighfar yang lengkap. Istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik juga sudah baik. Ya, wa atubu ilaik ditambah minadz dzunubil wal ma'asi juga baik. Ya, jadi kalau lengkap ini adalah istighfarnya ini ya. Astaghfirullahaladzim ya, alladzi la ilaha wal qayyum wa atubu ilaik mimma qaddamtu wa ma akhartu. Saya akan minta ampunanmu ya Allah apa yang telah saya lakukan wa ma akhartu, atau sesuatu yang mungkin saya akan dosa di kemudian hari. Wa ma a'lantu wa ma asrartu, dan apa yang terang-terangan dan apa yang tersembunyi. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, dari segala dosa yang engkau mengetahui daripada aku. Saya mungkin tidak tahu kalau saya dosa, tapi engkau tahu ya Allah. Antal muqaddimu, engkau maha mendahulukan, wa antal muakhiru, dan anda yang Allah yang mengakhirkan, wa anta ala kulli syai'in qadir, dan segala sesuatu engkau maha mengetahui. Istighfar ini 100 kali. Ya minimal astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik ya.
minal ma'asi wadzunub, itu juga sudah bagus. Dari segala maksiat dan dosa-dosa saya, ya Allah engkau ampuni itu 100 kali. Bapak Ibu sekalian, itu amalan-amalannya ketika kita berkhalwat. Tsumma inastata'a zada ma sya'a minat nawafil minat tilawah. Istighfar ini dibanyak 100 kali ya. Jika mampu sebaiknya menambahkan dengan amalan sunnah dan bacaan-bacaan lainnya. Pokoknya tidak ada hari, tidak ada waktu di dalam suluk kecuali zikir. Indahnya suluk di situ. Kalau kita di Mekah, ya paling kita sholat, baca Quran, ke masjid, baca. Kalau di sini, kalau suluk kan tidak. Karena itu mengapa saya bisa memahami Bapak-Ibu sekalian, ibu-ibu khususnya bapak-bapak, kalau ada khalwat itu selalu datang, ya kira-kira ini sudah menemukan indahnya. Ya kalau ke Mekah, Madinah jauh, ya udah tajadud aja di pondok, indah, hidupnya teratur, sistematis, amalannya masif dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa kita, wa tasfiyatul qalbi, dan dari apa? Dan untuk tasfiyah, membeningkan kolbi, hati nurani kita. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan khalwat dan amalan-amal khalwat. Besok kita akan menerangkan dengan fi bajanil waqa'ati fi naumi wasinah. Peristiwa saat tidur. Ya, orang khalwat itu kan tidur. Kadang-kadang tidur itu menemui siapa, ketemu orang-orang guru-gurunya yang lama ya, dan mengantuk ya. Biasanya kalau sholat lagi zikir itu kan ada ngantuk. Nah itu akan dibahas juga di dalam pasal 22, dan ini kita akan bahas insya Allah di Sabtu yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga Allah membukakan hati Bapak Ibu sekalian dan termasuk saya yang belum suluk untuk bisa segera suluk, dan insya Allah kita akan ketemu di hari Kamis. Sudah suluk ya, Kamis besok suluk sampai tanggal 21. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi dan memberi kemudahan Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, alhafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.